Mama di sebelah saya dampingi. Iya. Mama gedang, tapi ini bukan, ini mama sejati. Saya tak naik ke atas, Bu, biar bisa lihat ibu-ibu muda, guru-guru muda yang tangguh di sebelah saya tadi. Yang saya panggil ibu tapi enggak noleh, setelah dipanggil mbak barusan noleh. Yang terhormat Bapak Ibu manajemen dan Bapak Ibu guru semuanya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bu Wahyu kepada saya untuk bisa memberi satu patah dua patah kata yang memungkinkan setelah besok kita tidak ada lagi harapan-harapan saya yang saya sampaikan secara langsung di dalam proses pembelajaran atau proses kegiatan di SMK 6. Tapi yang paling utama bagi saya satu, SMK Negeri 6 adalah SMK Negeri yang hebat, yang luar biasa, seperti saat saya waktu di SMK Negeri 1 Duren. Cuman bedanya di SMK Negeri 6 tidak ada guru menangis. Kalau di SMK Negeri 1 Duren, kalau saya panggil di ruangan saya tuh ada 2 guru mesti nangis karena takut. Nah, tetapi kalau di SMK Negeri 6 pintu saya selalu terbuka tapi tidak ada guru yang mau masuk. Ini mungkin ketakutan metode zaman lama ya. Nah, padahal Pak Edi tidak seperti itu. Pak Edi menjalankan tugas dalam kehidupan saya mulai dari SMK yang saya bina pertama kali sampai sekarang ini tidak pernah dalam hati saya terhadap panjenengan kecuali satu hal yang saya lakukan dan saya berikan, yaitu kasih sayang. Karena konsep saya adalah basmalah, bismillah. Jadi kalau saya berangkat dengan menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim, kalau di sekolah itu ngamuk atau marah, ya lubur. Apa lubur itu apa? Rontok apa namanya ini pahala saya. Jadi di dalam setiap kegiatan saya selalu menggunakan metode bahwa panjenengan bukan siapa-siapa. Panjenengan adalah keluarga saya. Jenengan adalah sahabat-sahabat saya. Jenengan adalah teman-teman saya di dalam berbicara untuk meningkatkan prestasi institusi kita, yaitu SMK Negeri 6 Surabaya. Dengan demikian, saya juga mensyukuri atas apa yang diberikan Allah kepada istri saya. Saya pun juga menggunakan konsep kasih sayang, tetapi bisa jadi ada 1-2 hal yang mungkin membuat panjenengan marah. Jenengan membuat tidak suka dengan saya, atau jenengan mungkin menjadi berbelok arah kepada apa yang menjadi pusat konsen daripada apa yang kita lakukan mestinya. Kenapa semua itu? Bahwa kebijakan bisa jadi enak dan tidak mengenakan seseorang. Begitu ya Bu ya, kira-kira ya. Tapi kira-kira ada yang marah dengan saya enggak ya? Alhamdulillah. Ada yang mengasihi saya kira-kira? Lupa jawab. Ini Bapak Ibu, satu hal lagi pesan saya kepada panjenengan. Mungkin sepeninggal saya titip pesan kepada panjenengan semuanya. Pak Asawidin itu orangnya disiplin, orangnya tertib. Pak Edi ini model koboyan. Karena saya menganggap panjenengan sudah dewasa, tidak perlu lagi diingatkan. Karena kalau diingatkan, layaknya jenengan murid saya, kan gitu ya Bu ya. Tetapi di dalam kedewasaan itu yang tumbuh dalam diri adalah satu harapan saya, keikhlasan,
ya, loyalitas, kemudian disiplin diri sendiri. Walaupun saya juga tidak pernah pakai baju batik atau baju yang apa katanya Bu Ayu, pokoknya karepku dewe, ya, baju itu buat sakarepku dewe. Nah panjenengan pun juga begitu, kalau saya pimpin mau pakai BH saja ya nggak apa-apa, tapi kan tidak mungkin itu ya Mas. Jadi nggak usah takut Mas, bahasa-bahasa Pak Edi ini bahasa-bahasa dia. Tetapi yang paling penting bagaimana panjenengan bagi saya adalah satu hal, saya di hadapan Allah, itulah yang terpenting. Bukan siapa yang melihat panjenengan, bukan oleh siapa panjenengan bekerja dilihat, tetapi titik poinnya adalah Allah semata yang melihat. Jadi kalau sudah begitu, bekerja mau tidak bekerja bagi Pak Edi sakarepmu, karena itu urusan panjenengan dengan Allah. Tetapi saya tetap memposisikan diri bahwa saya harus membimbing panjenengan. Tetapi nanti kalau Pak Asarudin lain lagi, nanti panjenengan yang biasanya datangnya terlambat, ayo siapa ngajung. Nah hati-hati, itu nanti pasti dikunci oleh Pak Asarudin. Jadi nanti panjenengan akan duduk dulu di depan gerbang. Maka saya hanya mengingatkan bahwa setiap kepala sekolah memiliki kekhasan masing-masing. Kalau Pak Edi nggak perlu disiplin, yang penting teko ngajar dengan baik, tidak ada anak yang diterlantarkan, selesai. Kalau diberi tugas menolak pantang menolak tugas, itu yang bagi saya penting itu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang kami hormati, mungkin bagi saya dengan istri kiranya memiliki keberbedaan dalam sudut pandang. Seperti yang sering kali saya sampaikan kepada istri saya. Hampir sama dengan saya dengan anak saya nantinya. Kalau saya lebih cenderung memancarkan 1000 bahkan 1 juta frekuensi yang mungkin bisa ditangkap dengan berbeda-beda caranya atau berbeda-beda menerjemahkan. Tetapi bagi istri saya hanya 1 frekuensi yang ditangkap sehingga memiliki keberbedaan. Demikian pula kepada panjenengan akan memiliki frekuensi yang berbeda selama mana yang menjadi permasalahan utamanya. Tetapi pancaran itu adalah pancaran kasih sayang. Itu ya Bu ya. Jadi kalau mungkin ada yang marah dengan kebijakan saya, jangan diartikan itu kebencian, tetapi itulah makna di mana saya harus menyampaikan, dan kemarahan saya mungkin itu adalah bagian menerjemahkannya cambuk untuk capaian prestasi. Gitu ya. Ada yang saya marahi? Ada Bu. Nggak ada kan? Nah itulah Pak Edi memang nggak pernah suka marah. Kenapa? Kalau marah membuat kita cepat tua, dan saya juga sakit-sakitan. Nah disitulah saya sudah mengajarkan pada panjenengan bahwa tidak boleh marah di antara kita, tidak boleh menyakiti di antara kita, tidak boleh menjatuhkan di antara kita. Yang ada adalah satu, bahwa ini institusi besar yang dimiliki oleh berbagai macam otak yang berbeda. Dengan demikian apa? Masalah biasanya adalah masalah permasalahan utamanya miskomunikasi. Maka pentingnya sosialisasi teman-teman manajemen di dalam menjalankan tugas supaya apa? Tidak miskomunikasi. Ada satu makna yang harus saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa ntar ini istri saya kok gak ajak ngomong, ngomong dulu sih sebelum saya lanjutkan. Nanti saya menyambung. Oke, ya wis. Bapak Ibu juga saya lanjutkan. Di mana jenengan harus juga menyampaikan isi hati kepanjenengan kepada siapapun berkenaan apa yang mestinya dikoreksi dan tidak perlu dikoreksi manakala itu sebuah kebijakan. Ini fungsinya apa? Jangan orang yang berbicara ini dianggap musuh, jangan ya.
Tetapi informasi itu mesti ditangkap. Siapa petugasnya menangkap? Adalah manajemen untuk dijadikan sebuah kebijakan berikutnya. Contoh kecil kemarin di awal mungkin ada Pak Freddy ya di sini ya. Nah, kemarin Pak Freddy, Pak ini buwolosan dan lain sebagainya. Pak ini apa tidak masukan begini. Saya tidak akan dengar kuping saya dari sebelah kiri. Dan saya tidak akan apa Bu melihat itu hanya satu sudut pandang. Tetapi yang saya sampaikan harus beberapa visi. Kalau kuping saya dua, saya harus menangkap kiri dan kanan. Supaya apa? Balance. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tidak ada orang gosip. Gosip ya Pak ya? Apa gosip itu? Nah, gibah. Karena apa? Bapak Ibu, mungkin di dalam pelatihan waktu jenengan menjadi guru, bisa saja saya ngomong akuntansi, mungkin ditangkap paling belakang apa Bu? ASI bisa jadi gitu ya. Pernah ya tuh pelatihan itu ya. Itulah maknanya bahwa kita tidak boleh mendengar satu sisi kebenarannya yang belum tentu 100%. Untuk itu harapan saya apa? Bapak Ibu supaya tidak timbul gosip atau gibah tadi, jangan percaya kepada satu orang yang memberi informasi, harus ditangkap. Sehingga saat itu Pak Freddy saya panggil. Nah, dari sana ketemu Pak Freddy memang dalam posisi sakit. Tetapi Pak Freddy sebelum saya marahi, Pak Freddy sudah mengakui semuanya. Itu hebatnya di situ. Jadi tidak boleh ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semua persoalan kalau keluar dari ruangan saya pasti harus selesai. Dan tidak boleh marah kepada siapapun setelah keluar dari situ. Pak Freddy, marahkah dengan saya setelah saya panggil? Sekarang menjadi lebih baik ya. Mohon ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Jadi itulah Bu makna kasih saya yang saya berikan. Jadi saya bukan orang yang kejam, bukan saya orang otoriter. Semua apa yang harus dilakukan itu adalah konsepnya manajemen mengetahui semuanya dan semuanya mengetahui. Tetapi memang ada prinsip yang tidak harus disampaikan pada panjenengan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, kalau toh saya punya kesalahan, utama yang sudah saya sebut tadi, Pak Edi ini nggak mau diatur berkenaan pakaian, karena yang mengatur istri saya Bu. Saya dulu orangnya kempros. Saya tuh nggak pernah pakai baju yang baik. Pokoknya sebisa mungkin menutup asal pakai. Kadang-kadang atas bawah nggak licin. Nah, yang mungkin saya. Nah, ini yang ngomel. Tapi nggak pernah saya hiraukan. Karena apa? Nah, saya ini kan tukang las, tukang listrik, tukang AI. Nah kalau saya selesai ngajar kemudian harus pulang ganti baju, ya kadang saya kalau ngecat masih pakai seragam Bu. Sehingga suatu saat saya merasa begini, ada teman saya, Pak Edi, iku aku mbok ruang pasti kabeh wis dadi pegawai negeri ya, dadi tukang cat, tukang listrik ya, tukang AI dan lain sebagainya. Akhirnya saya mulai menyadari bahwa iya, mulai hari itu saya harus melepas baju seragam saya. Nah, tadi disebut isi saya bahwa saya diberitahu ya bajumu ganti, bajumu sing apik sing megah wis semua adine. Sing penting ibadah golek duit kanggo anak bojo, tetapi tetap salah Bu ternyata. Saya baru menyadari setelah saya ditempatkan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wonosari. Karena apa? Ibunya tuh menakutkan Bu. Jadi Pak, saya pengen bapak saya ganteng, bajunya yang matching. Barusan saya sadar dari bener istri saya tadi bicara. Di saat itulah saya mulai ya ini nggak mau pakai baju celana apa namanya kain. Saya masih celananya ya gini sejak dulu, mulai dari itu kan. Bajunya ya juga gitu ya, yang seperti saya pakai itu nggak pernah saya pakai baju batik. Kemarin digojloki Bu Vita, bapakku kok ganteng pakai baju batik. Ya itu pertama kali. Karena undangan Pak Kaca harus pakai baju batik, akhirnya pakai baju batik.
Gitu mungkin Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa di otak kita itu punya prinsip-prinsip yang berbeda. Saya mau menuju ke A, belum tentu teman saya menuju A tadi lewat jalur saya. Ada strategi di mana itu saya melakukan pembiaran selama berproses untuk kebaikan anak didik. Nggak peduli saya dengan mau lewat kemana, yang penting adalah hasil tadi. Sehingga dengan demikian mungkin penafsiran teman-teman, Pak Edi kok gak keren ya, karena aku keren karo Pak Freddy, Pak Freddy nanti langsung bisa menerima, langsung sehat, karena Pak Freddy tambah masuk rumah sakit, kan sangat salah ya Pak Freddy saya. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu harus saya lakukan, bahwa hidup itu yang paling penting adalah kasih sayang dan mengetahui kondisi teman-teman kita, tetapi tidak langsung membuat gosip atau gibah atas apa yang dilakukan, sehingga apa? Match apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf jika ada kelebihan bagi saya itu karena Allah, tetapi jika ada kekurangan itu semata-mata Edi Prayoga adalah manusia. Dengan demikian sekali lagi saya mohon maaf jika itu ada kekurangan saya. Monggo istri saya yang tercinta. Sebentar ya, saya mau ngomong di sini ya. Bapak Ibu mohon izin, ini saya kalau Pak Edi berbicara itu seperti orang terhipnotis. Jadi saya kalau mendengar suami saya berbicara itu seperti terkagum-kagum. Saya bersyukur sekali, alhamdulillahirobbilalamin, sudah dipertemukan dengan seorang jodoh yang luar biasa yang bisa membimbing saya, yang bisa mengarahkan saya. Dulu waktu pertama kali sama Pak Edi, saya dianggap seperti muridnya Bu. Waktu itu selisihnya ya cuma 7 tahun. Kalau sama Pak Edi itu dulu muridmu tak kok rabi dewe seperti itu. Dulu ini sedang ganteng Bu, ini Bu. Dulu itu kurus, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma saya punya apa? Dalam hati saya gini, nggak apa-apa lah orang lain bilang apa yang tahu saya, karena saya tahu hatinya Pak Edi baik sekali Bu. Saya nggak melihat orang itu dari luar. Toh saya juga manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Saya juga nggak cantik banget. Saya seperti ini sedang-sedang saja. Terima kasih ya sudah menerimaku dengan segala kekurangannya. Kalau saya alhamdulillah dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, dalam keadaan marah, itu satu-satunya orang yang bisa membuat saya redam itu ya suami saya ini Bu. Alhamdulillah, seperti ngomong sama saya itu kayak lagunya apa ya, sabar-sabar ngomong aku. Apa Bu tersari Bu? Ya itu ya, sungguh sangat sabar sekali, kelihatannya keren Bu wajahnya Ibu ya, tetapi hatinya luar biasa baik sekali. Alhamdulillah Pak Edi sudah bisa mengantarkan saya dan keluarga menjadi sekarang di sini di posisi seperti ini, bisa mengangkat derajat martabat keluarga. Alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini bisa sampai 29 tahun mendampingi Pak Edi dari mulai nol sampai sekarang. Insya Allah sukses ya. Amin. Jadi saya terkesima Bu, sampai saya tuh berpikir ngomong-ngomong ibu ini cukup kok wis luar biasa. Saya grogi berada di samping beliau ini, grogi luar biasa sekali. Pak Edi itu di keluarga luar biasa, untuk menenangkan istrinya jika yang lagi kesel gitu ya, namanya aja nggak tahu ya Bu ya, perempuannya Bu ya, perempuan kadang ya kesel ya apa gitu. Kalau
namanya wanita itu yang dipikirkan banyak ya Bu ya. Ya anaknya, ya keluarganya, ya masak, ya apa sih pekerjaannya. Kebetulan kan saya juga bekerja juga, jadi banyak. Dan alhamdulillah Pak Edi bisa ngomong saya. Amin. Terima kasih ya Ayah. Sama-sama istriku. Tanggal 5 November besok 29 tahun Ibu, alhamdulillah. Mohon doanya semoga saya dan Pak Edi, terus langgeng sampai ajal memisahkan. Insya Allah berangkat bersama-sama ke surga ya. Amin. Ketemu lagi di sana. Bersama teman-teman juga. Berkah bersama dengan teman-teman SMKN 5 Ngawi Surabaya. Dalam kesempatan ini Bu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, karena Pak Edi penebar kasih sayang saya juga seperti itu. Yang saya cintai dan sayangi bukan saja ibu-ibu, tapi bapak-bapak di sini semuanya saya sayangi, tidak apa-apa ya Yaya. Iya, jangan mencintai. Oh, tidak boleh mencintai. Cintanya cuma sama Pak Edi toh ya. Saya sayangi. Terima kasih banyak sudah menerima saya dengan Pak Edi, walaupun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, kurang lebih 6 bulan ya Bu ya. Saya bersyukur bisa mampir di SMKN 6 Surabaya. Begitu luar biasa kebersamaannya, kekeluargaannya, ibu-ibu pengurus dan wanita. Ya Allah, luar biasa. Bu Elvi, terima kasih sudah menemani saya. Bu Elvi, Bu Vita, Bu Agustina, saya hafalnya ya ibu-ibu pengurus Bu. Soalnya saya pertama kali Pak Edi ditempatkan di SMK 6 langsung kepingin ya apa sih SMKN 6 SMKN 6 Surabaya itu katanya Pak Edi enak mandi dulu koyo SMKN 1 Turen gitu katanya. Kebersamaannya Bu, kekeluargaannya menyambut saya dan Pak Edi yang luar biasa. Terima kasih Ibu Pengurus Dharma Wanita SMKN 6 Surabaya. Tepuk tangannya dong. Terus yang kemarin, alhamdulillah kita sempat ada pertemuan. Itu adalah pertemuan kita pertama dan terakhir ya Ibu. Terima kasih duanya, kerjasamanya, dukungannya selama 6 bulan. Kalau Bu Edi di situ mungkin ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan karena namanya manusia mungkin ada kilafnya nggak disengaja ya Ibu ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak. Sudah ya? Apa satu lagi? Apa? Tak omong. Dikasih Ibu. Ya. Sih. Rumah iya. Bapak Ibu, mungkin saya lupa ya. Satu hal, selama 5 bulan kalau saya bekerja terlalu cepat, mungkin teman-teman Pak Buan, terutamanya Pak Nono yang sering kali Pak kebanteran, Pak bingung zaman. Ini saya juga mohon maaf karena itu kebiasaan saya. Jadi kalau saya sudah bekerja itu mesti saya pertama kali di Gedangan itu yang merasa keberatan dengan Pak siji-siji Pak banter ngos-ngosan ya. Kenapa? Nggak pernah dipimpin biasanya dengan orang yang cepat. Dan ini saya pun juga sama Pak Nono kadang berpikir kalau nggak begini Pak Nono kesuwen. Ya sudah Pak, apa katanya Pak Edi. Nah ini kadang yang terjadi memang ternyata mau tidak mau kita bisa lihat di dalam perkembangan saya menjalankan tugas selama 5 bulan dan mohon nanti juga diteruskan karena saya sudah berkali-kali mencoba dengan berbagai strategi untuk kecantikan. Saya nanti mohon Bu Wahyu menindaklanjuti yang di Merkur. Sorry Bu Wahyu, kapaikannya sopo lagi Bu Nadia. Ya Bu Nadia ya, nanti ditindaklanjuti dengan teman-teman. Kemudian di Merkur nanti juga ditindaklanjuti cepat. Kemudian yang di Tata Busana sudah punya produk, tadi saya lihat gunting ya mereknya ya. Nah nanti coba dikondisikan untuk yang di Merkur karena itu celah yang luar biasa. Tata Boga yang dipimpin oleh Bu Triwani nanti juga demikian. Itu saya besok saya belikan kopinya Bu ya di
Arjuno, di Kawi, sama di apa namanya satunya lagi saya Dampit, nanti dikemasi supaya apa, pada saat Pak Tito ke sana sudah tampil produk kita. Karena kalau menunggu apa namanya mesin kopinya, nanti pelatihannya nggak mungkin utut pada saat Pak Tito datang. Nanti itu, terus kemudian juga dari perhotelan juga demikian. Ini menjadikan nanti tempat di mana Hotel Merview sebagai pajangan produk-produk, bisa jadi kimia nanti. Kimia Bu siapa? Nah itu nanti juga produk-produknya dibuat sana, sudah punya merek tersendiri. Jadi nanti yang contoh kecil ya, ini supaya nanti bisa mengekor dengan apa, tatap muka. Jadi kopi itu saya ambilkan dari Gunung Kawi, itu nanti dua apa varian, Robusta dan Arabica. Saya ambilkan dari apa namanya Gunung Kawi, juga nanti muncul Robusta dan Arabica. Demikian pula yang David. Kemudian di stempel, dicap. Kemarin mungkin terjadi saya Pak Edi kok mengkondisikan kopinya 6 itu tujuannya masalah keimanan. Rukun iman kan 6 ya Bu. Kemudian nanti di atasnya ada bintang 5, itu adalah rukun Islam. Jadi kalau sudah begitu pasti halal. Sehingga mungkin bukan saya masalah nanti bagaimana bagiannya, monggo. Jadi itu yang saya maksud, kopi 6 itu apa? Yang menerjemahkan adalah mungkin harus saya terjemahkan sekarang supaya dengan paham. 6 itu adalah keimanan, rukun iman. Bintang ditambah bintang 5 adalah rukun Islam. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya yang bekerja sama dengan apa namanya tadi disebut Bu Wahyu dengan Viva ya, itu sebetulnya pengennya saya selesaikan dalam waktu 1-2 bulan ini. Tapi apalacur bahwa manusia pengennya tujuannya tercapai, tapi kalau sudah terserabut nyawanya ya tidak memungkinkan untuk mau apa-apa. Untuk itulah saya menyampaikan sekali lagi bahwa konsep basmalah itu penting sebelum kita dicabut nyawanya. Gitu nggih? Saya kira itu. Mama ada tambahan lagi nggak? Sudah. Itu Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf Pak Edi kagak ngomong ya. Tetapi itulah yang terjadi, sudah semuanya saya selesaikan. Tinggal dengan memaknainya bagaimana. Kalau dengan mendengarkan dengan baik, maka makna itu akan ketemu di suatu kesimpulan di akhirat nantinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.